Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati anak-anak sekalian, kelas 9 khususnya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, namun semoga tidak mengurangi keberkahan dan tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, insyaallah di kelas 9 ini pembahasan pertama kita atau di bab pertama kita adalah tentang hukum bacaan mad. Perlu kita ketahui bahwasannya mad itu terbagi dua. Ada mad tabi'i atau mad asli, ada juga mad far'i atau mad cabang. Nah, namun yang menjadi fokus pembahasan di kelas 9 ini, terutama di bab 1, itu ada 4 mad, yakni mad silah, mad badal, maupun mad tamkin, dan mad parki. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan atau yang akan kita pelajari adalah mad silah. Mad silah ini adalah hukum bacaan mad yang terjadi karena hak dhamir muttasil yang berharokat dhamah ataupun berharokat kasroh. Sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup, baik itu kasroh, fathah, ataupun dhamah, dan tidak dibaca bersambung dengan kata setelahnya ataupun sesudahnya. Nah, adapun mad silah ini terbagi menjadi dua. Pertama ada mad silah qasirah, yang kedua ada mad silah tawilah. Yang pertama mad silah qasirah. Tentu penjelasannya adalah mad silah qasirah, hukum bacaan mad yang terjadi karena hak dhamir muttasil yang berharokat dhamah ataupun berharokat kasroh. Sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup dan tidak dibaca bersambung kepada kalimat berikutnya, dan juga tidak menghadapi huruf hamzah. Mad silah qasirah ini terjadi apabila setelah huruf ha dhamir terdapat huruf selain hamzah atau alif. Adapun panjang bacaannya adalah satu alif. Satu alif itu sama dengan 2 harokat. Contoh, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Di sini kita bisa lihat ada hak dhamir muttasil, setelahnya ada huruf yang berharokat hidup dan tidak dibaca bersambung ke kalimat berikutnya. Kemudian ada lagi, fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nah, cukup 2 harokat. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Adapun pengertiannya adalah hukum bacaan mad yang terjadi karena hak dhamir muttasil yang berharokat dhamah ataupun kasrah. Satu kali lagi, yang terjadi apabila ada hak dhamir muttasil berharokat dhamah atau kasrah. Nah, sebelumnya ada huruf yang berharokat hidup dan tidak dibaca sambung ke kalimat berikutnya, juga menghadapi huruf hamzah yang ada pada kata setelahnya. Biasanya mad silah tawilah ini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Sebagaimana contoh di dalam buku kita di LKS ada di halaman 4, namun saya ambil contohnya hanya satu dalam surat Al-Isra ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yakuluna idzal labtagaw ila dzil arsy sabil. Nah, di sana kita bisa lihat ada huruf yang digarisbawahi, yaitu lafaz ma'ahu alihah. Nah, itu disebut dengan mad silah tawilah. Yang kedua adalah mad badal. Mad badal adalah pemanjangan suara
karena adanya hamzah bertemu dengan mad asli. Maksudnya adalah huruf mad dan hamzah berkumpul dalam satu kalimat. Akan tetapi, posisi huruf hamzah berada di depan huruf mad. Kenapa disebut mad badal? Dikatakan mad badal karena bacaan mad sebagai pengganti dari huruf hamzah yang dibuang. Panjangnya, bacaan tersebut mad badal itu satu alif atau dua harokat. Sebagaimana contoh, illalladzina amanu. Nah, di sana ada lafaz yang digaris bawahi yaitu amanu. Yang ketiga adalah mad tamkin. Mad tamkin ini penjelasannya adalah apabila dalam satu kata ada huruf ya sukun yang didahului oleh huruf ya berharakat dan bertasydid. Satu kali lagi, mad tamkin ini adalah apabila dalam satu kata ada huruf ya sukun yang didahului oleh huruf ya berharakat dan bertasydid. Adapun panjangnya, jika berada di tengah ayat, maka panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Namun, jika berada di akhir ayat atau diwakafkan, maka panjang bacaannya adalah 3 alif ataupun 6 harokat. Sebagaimana contoh, Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, itu adalah contoh daripada mad tamkin. Adapun yang keempat, yang terakhir adalah mad parqi. Apa penjelasannya? Bacaan panjang yang menandakan sebagai pembeda. Nah, kenapa disebut mad parqi? Karena sebagai pembeda antara kalimat pertanyaan atau kalimat tanya dengan kalimat yang menunjukkan berita. Nah, di dalam mad parqi terdapat huruf yang menandakan kalimat tersebut menunjukkan makna khobar atau makna kabar berita. Huruf ini yang menunjukkan makna pertanyaan atau khobar berita. Nah, tetapi di dalam Quran dikhususkan hukum bacaan mad parqi hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 143, Quran Surat Al-An'am 144, Quran Surat Yunus ayat 59, dan Quran Surat An-Naml ayat 59. Kita bisa lihat contohnya ada di halaman 8. Alhamdulillah, demikian sedikit penjelasan dari Al-Quran hadis. Mudah-mudahan senantiasa membantu dalam proses pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.